Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin la'aital iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'aidah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini, hingga sampai detik ini masih melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, masih memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingganya kita bisa bersama-sama menambah keilmuan kita, mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita terus berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi salah satu sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal. Kita sampai kepada hadis yang ke 212 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang kedua atau hadis yang ketiga dari bab tahrimul dzulm, di mana bab yang mengharamkan kita berbuat zalim. Hadis yang ketiga di dalam bab ini atau hadis ke-212 diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwasanya wa an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhurina wa la nadri ma hajjatul wada hatta hamidallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa adnaba fi dzikrihi وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه وليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعوار إنه أعوار عين اليمنى كأن عينه عنابة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ورواه مسلم بعضه. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Saat kemudian kata beliau, kunna natahaddats an hajjatil wada. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika itu kata beliau kita sedang membicarakan an hajjatil wada, tentang perkara hajatil wada atau haji yang terakhir atau haji penutupan, di mana ini beberapa saat sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke keharibaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkara ini terjadi beberapa saat sebelum terjadi Hajjatul Wada. Maka wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Ketika para sahabat sedang membicarakan perihal Hajjatul Wada, maka sedangkan saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina adhurina, ketika itu berada di antara kami. Maka jar kemudian wala nadri ma Hajjatul Wada. Kita ini belum mengerti apa yang dimaksud dengan Hajjatul Wada. Artinya haji yang terakhir ini apa? Masih mereka kemudian masih meraba-raba, masih ijar kita tuh menangguh-nangguh aja. Hajjatul Wada ini apa? Karena dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang perkara Hajjatul Wada. Ada dijelaskan lawan baginda Rasul secara detail. Hanya diibaratnya diberi kisi-kisinya aja lawan baginda Rasul bahwa kita akan melakukan Hajjatul Wada. Jadi jar kada dijelaskan secara menyeluruh. Sampai jar kemudian hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Sampai jar ketika kami sedang membicarakan atau membahas tentang perkara Hajjatul Wada tadi, sampai kami mendengar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertahmid atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri atau duduk di atas mimbar beliau hendak menyampaikan apa yang terjadi atau apa yang berkaitan dengan Hajjatul Wada ataupun yang berkaitan dengan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jar kemudian setelah baginda Rasul memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan mukaddimah dan segala macam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang beberapa perkara. Sampai di mana dikatakan tsumma dzakara al-masih ad-dajjal fa'adnaba fi dzikri. Sampai jar kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau menjelaskan tentang perkara Dajjal. Fa'adnaba fi dzikri. Maka ketika membahas masalah Dajjal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang atau menjelaskannya secara detail. Artinya dibujur-bujur dijelaskan lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara Dajjal. Jadi di dalam hadis lain, kalau kita baca di dalam hadis lain, ada hadis panjang yang bercerita tentang perkara si Dajjal ini. Maka jar kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tidaklah kemudian ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali kemudian nabi tadi memperingatkan kepada umatnya tentang perkara Dajjal. Karena Dajjal ini emang adalah di dalam sebuah hadis baginda Rasul memperingatkan bahwasanya yang namanya Dajjal itu adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Jadi kelak di akhir zaman fitnah yang terbesar itu adalah si Dajjal ini, yang terkadang karena kemampuannya, ya karena kehebatannya, inya bisa melakukan segala sesuatu sampai inya mendakwakan atau seakan-akan inya ini adalah seorang Tuhan. Makanya banyak karena orang-orang yang terkena fitnah Dajjal di akhir zaman yang meyakini bahwa Dajjal ini adalah Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya di dalam hadis baginda Rasul mengatakan, jika kalian mengejar baginda Rasul kelak di akhir zaman bertemu dengan Dajjal, maka fafirru kama tafirru minal asad. Larilah kalian layaknya kalian berlari dari seekor singa. Kita nih melihat singa berhadapan nih, pasti kita buka sejauh-jauhnya lah, selaju-lajunya. Artinya kan hendak teman kita berhadapan lawan singa. Pun sama diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita jar baginda Rasul bertemu di akhir zaman, artinya dipanjangkan umur oleh Allah taala sampai ke akhir zaman, maka ujar baginda Rasul
menjauhlah dari Dajjal seakan-akan kalian menjauh dari seekor singa. Artinya jangan berparak. Karena ujar baginda Rasul yang namanya Dajjal fitnahnya luar biasa. Jangankan ibaratnya ujar baginda Rasul inilah iman kita yang setengah-setengah nih. Yang kuat iman aja bisa terkena fitnahnya Dajjal, apalagi kita yang setengah-setengah. Makanya kan di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita baca di setiap tahiyat akhir. Jadi bila kita baca tahiyat akhir itu sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, kita diminta berlindung dari enam perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Di dalam doa yang diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, artinya ya Allah aku berlindung dari azabnya neraka jahanam. Kita disuruh oleh baginda Rasul diajarkan berdoa untuk minta dijauhkan dari azab neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Yang pertama diminta jauhkan dari azab kubur. Kemudian disuruh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahanam. Kemudian kita disuruh minta Allah min a'udzubika min adzabil qabri wa min a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian kita diperintahkan untuk meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya ketika kita hidup ataupun fitnah ketika kita sudah meninggal dunia. Kadang kemudian ada yang namanya fitnatul haya. Artinya ketika kita hidup kita difitnah, artinya ada fitnah hidup ini kita biasanya salah mengerjakankah atau apakah maka menjadi fitnah bagi kita. Ada yang namanya fitnatul mamat, yang fitnah ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal dunia masih banyak orang-orang yang membicarakan tentang hal-hal yang pernah kita lakukan. Nah kita khilaf atau kesalahan kita itu yang namanya fitnatul mamat. Atau juga ada juga mengatakan bahwa fitnatul mamat, fitnahnya mati itu ketika hal-hal yang terjadi ketika kita meninggal dunia. Ya ketika kita meninggal kemudian kita di tajhizul mayyit. Ya mayat kita sedang disiapkan untuk dikubur. Kadang ada beberapa perkara yang terjadi kepada seorang mayit. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa perkara yang terjadi kepada seorang mayit. Entah itu terkadang perkara ini itu segala macam, maka itu menjadi fitnah bagi si yang meninggal dunia. Maka ini pun kita disuruh lawan baginda Rasul untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Dan aku berlindung kepada Allah dari fitnahnya si dajjal. Ya, ini dibaca setiap hari setiap kita tahiyat akhir, berarti selama satu hari ini kita meminta 5 kali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya fitnah si dajjal tadi. Saking kemudian yang namanya dajjal ini fitnahnya luar biasa. Makanya kita dikatakan oleh baginda Rasul, diingatkan oleh baginda Rasul, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengingatkan para nabi ini mengingatkan kepada para umatnya untuk kemudian berhati-hati kepada dajjal. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang siapa dajjal ini. Yang jelas dikatakan bahwasanya dajjal ini sudah ada sebelum zamannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian jauh sebelum zamannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahwasanya kemudian setiap nabi itu sudah diperintahkan untuk mengingatkan umatnya tentang perkara si dajjal ini. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum zamannya Nabi Allah Musa. Jadi sebelum Nabi Allah Musa sudah ada yang namanya si dajjal ini. Makanya ini para nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya. Makanya bahkan dikatakan di dalam sebuah kitab bahwasanya kelahiran si dajjal ini, karena dajjal ini adalah seorang manusia juga. Artinya kelahiran dajjal ini itu sudah membawa malapetaka.
Bahkan dikatakan bahwasanya ketika lahirnya Dajjal itu terjadi bencana yang luar biasa, seakan-akan alam pun itu menolak kehadiran atau kelahirannya si Dajjal ini. Jauh sebelum Nabi Allah Musa. Jadi Dajjal ini dikatakan bahwasanya salah satu keturunan dari keturunan Nabi Allah Ishak atau Nabi Allah Yakub, yang kemudian berasal dari anak beliau yang bernama Yahuda. Jadi ceritanya panjang tentang si Dajjal ini. Maka kemudian sejak zaman itu sudah diperingatkan untuk kita menjauh dari si Dajjal ini. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk membawa si Dajjal ini ke satu pulau, yang mana di pulau itu hanya ada si Dajjal ini dengan nama seekor binatang yang bernama Jassasa. Jadi di pulau itu kalau di dalam kitab itu nama pulaunya Sokotra. Jadi Sokotra ini kalau di pulau itu namanya Sokotra. Sokotra ini terletak di daerah Yaman, Hadramut. Di sekitaran ada nama daerahnya Mukalla. Emang kemudian di Sokotra ini jarang ada orang yang sampai ke situ, bahkan kemudian ada yang sampai. Dikatakan bahwasanya si Dajjal ini ada di situ bersama si Jassasa tadi. Jassasa ini seekor binatang yang dikatakan Jassasa ini seekor binatang kayak seekor anjing lah, tapi bulunya lebat, luar biasa lebatnya, binatangnya ganal, sampai saking lebatnya bulunya tadi kada tahu mana muhanya, mana bagian belakangnya, saking lebat bulunya. Kenapa? Jadi diciptakannya Jassasa ini bersamaan dengan Allah menciptakan si Dajjal. Lahirnya Dajjal itu bersamaan dengan Allah menciptakan Jassasa untuk mengawasi si Dajjal tadi. Nah, maka kemudian ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyimpan Dajjal ini sampai di waktu di mana kelak di akhir zaman terjadi fitnah akhir zaman. Maka saat itulah kemudian si Dajjal ini keluar dari pulau tadi menyebarkan fitnahnya, sehingganya bila orang-orang yang kemudian dekat atau pernah dekat atau melihat dengan Dajjal ini dia tidak menjauh, maka ia akan terkena fitnahnya Dajjal. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini diingatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ba'atha min nabi la andara ummatahu." Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diperintahkan untuk mengingatkan umatnya untuk menjauh dari Dajjal tadi. Andara hanuhun wan nabiyyun min ba'di. Bahkan sejak Nabi Allah Nuh alaihissalam itu sudah mengingatkan kepada umatnya untuk menjauh dari Dajjal. Jadi sejak Nabi Allah Nuh itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk kemudian mengingatkan kepada umatnya untuk menjauh daripada yang namanya si Dajjal tadi. Wa innahu yakhruju fikum. Ketahuilah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal itu akan keluar di antara kalian. Ini di akhir zaman. Kelak Dajjal ini akan keluar di akhir zaman. Wa fama khafi alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaihim. Ketahuilah ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ia keluar keadaannya atau si Dajjal tadi itu kededa yang artinya kededa yang kada tahu, semuanya pasti kemudian tahu dan mengenal kepada si Dajjal ini. Maka jar kata baginda Rasulullah SAW, inna rabbakum laysa bi'awar innahu a'waru ainal yumna. Ketahuilah ujar baginda Rasulullah SAW, Tuhan kalian sudah menjelaskan bahwasanya ia ini bukanlah seorang yang buta. Innahu a'waru ainal yumna. Ketahuilah Dajjal ini di dalam riwayat atau banyak yang pernah kita dengar bahwasanya Dajjal itu jar matanya satu, kemudian ada di tengah-tengah sini. Sebenarnya jar kemudian Dajjal itu kada kayak itu jar baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Dajjal itu seperti manusia biasa, matanya dua tapi buta sebelah. Jadi sebelahnya buta, bukan matanya satu kada, tetapi matanya dua tapi satu matanya buta. Itu diingatkan lawan baginda Rasulullah SAW, ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seakan-akan
Jadi matanya itu kan dua, kemudian mata yang sebelah kanan itu buta. Dan air mata yang buta tadi ujar baginda Rasul ka'anna ainahu ainabatun qafiyah. Bahkan kemudian matanya yang buta sebelah kanan tadi itu seperti sebuah anggur yang keluar dari lingkaran mata. Kan normalnya kita biji mata gitu ya ada di dalam. Dajjal ujar baginda Rasul matanya yang sebelah kanan tadi buta dan sedikit keluar dari tempat matanya itu ciri-ciri Dajjal ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat itu ujar baginda Rasul cepatlah menjauh, jangan kita mendekat kepada Dajjal karena fitnah Dajjal yang luar biasa. Kalau kita kemudian salah-salah kita terkena fitnah, maka kita akan beriman kepada Dajjal. Na'udzubillah, kita diperingatkan untuk menjauh lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kisah ini, di dalam hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar menjelaskan bahkan ketika menceritakan tentang Dajjal, itu baginda Rasul SAW menghabiskan banyak waktu atau yang panjang nih baginda Rasul bercerita tentang Dajjal. Tetapi di hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar kadang menceritakan sejarah detail. Tetapi di hadis lain, baik itu di dalam kitab hadis Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim, ada di mana satu hadis yang menceritakan khusus tentang Dajjal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul setelah panjang bercerita tentang Dajjal, beliau melanjutkan, ala innallaha harama alaikum dima'akum wa amwalakum kai hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha allahal balagtu. Kemudian setelah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, ketahuilah ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatan darah kalian, harta kalian itu kada boleh ditumpahkan. Jadi kita kada boleh berbuat zalim, baik itu kepada pribadi orangnya ataupun kita mengambil harta orang lain, itu kada boleh kecuali dengan hak-hak Islam. Ya, ada beberapa perkara yang kemudian kita diperbolehkan, itu mengambil harta seseorang ataupun kemudian menumpahkan darah. Artinya ada beberapa perkara, di antara contoh kemudian kita diperbolehkan menumpahkan darah, artinya seperti yang terjadi di negara yang menggunakan hukum Islam. Ya, ketika bilanya maling, berarti kemudian dipotong tangan dia. Kemudian di dalam Al-Qur'an pun kemudian dikatakan al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wal juruha qisas. Kemudian bilanya kita mendolimi kemudian merusak mata, maka mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga. Wal juruha qisas, kemudian jika kita melukai orang maka ada yang namanya qisas. Tetapi itu di negara yang menggunakan hukum Islam. Kalau di negara kita kada boleh karena kita menggunakan hukum negara. Kemudian saking kemudian kata Allah, kata bagian Rasul, Allah menjaga kehormatan kalian sehingganya darah kalian itu kada boleh ditumpahkan, harta kalian kada boleh diambil, ujar bagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, layaknya kemuliaan hari ini. Ya, di mana hari disampaikan oleh di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah beliau ini atau nasihat beliau ini. Fi baladikum hadza, di kota ini, jadi di kota Mekah. Jadi kota Mekah itu adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dikatakan haram Mekah dan haram Madinah. Artinya Mekah dan Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat bahwasanya kelak di akhir zaman ketika Dajjal keluar, hanya ada dua negara atau dua tempat yang kada mungkin dimasuki oleh Dajjal, ini kota Mekah dan kota Madinah. Saking Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan dua kota ini. Setelah panjang baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara-perkara tadi, di mana baginda Rasul menekankan bahwa kita kada boleh berbuat zalim kepada orang lain. Berarti mendolimi orangnya, mendolimi harta orang lain, harta orang nih kada boleh kita ambil. Baik itu kemudian secara paksa ataupun kemudian secara yang istilahnya zalim dengan cara yang lain. Walhasil ketika itu perbuatan zalim, kita kada boleh berbuat zalim kepada siapapun. Sampai kemudian setelah panjang lebar baginda Rasulullah SAW menasihati para sahabat, menekankan kepada dua perkara tadi, yakni Dajjal dan kita dilarang berbuat zalim, maka ujar baginda Rasulullah SAW, ala hal balagtu,
bukankah aku sudah menyampaikan kepada kalian, ujar baginda Rasul kepada para sahabat. Qalu na'am. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah. Kemudian kata baginda Rasul, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Jadi ujar baginda Rasul kepada Allah, ya Allah, engkaulah saksikanlah ya Allah. Sampai 3 kali baginda Rasul mengulangi, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah bahwasanya aku sudah menyampaikan kepada mereka. Kemudian ujar baginda Rasulullah SAW, wailakum awaihakum, sungguh celaka, ujar baginda Rasulullah SAW, bagi kalian. Jangan sampai, ujar baginda Rasul, kita berbuat zalim. Jangan sampai, ujar baginda Rasulullah SAW, tatarji'u ba'di kufara. Jangan sampai, ujar baginda Rasul, setelah aku tiada, kalian kembali dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah baginda Rasul kembali kepada Allah, banyak sahabat yang kadang menerima tentang kepergian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingganya di antara sahabat ada yang kembali dalam keadaan kafir. Naudzubillah, teman naudzubillah, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sampai di antara kalian, ujar baginda Rasul, saling bunuh, saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Maka dalam hadis ini salah yang ditekankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita itu, ujar baginda Rasul, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Dan bagaimana baginda Rasul mengingatkan kita untuk menjauh dari fitnahnya Dajjal, makanya para ulama mengajarkan kepada kita kalau bisa kita itu melazimkan membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 setiap hari. Entah pian hendak kuring kah atau pagi kah, walhasil setiap hari ayat 1 sampai 10 itu dibaca agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Setiap hari dibaca. Itu apa? Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Atau diantaranya doa yang diajarkan baginda Rasul yang dibaca di tahiyat tadi, agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, karena fitnahnya luar biasa, maka kita disuruh berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, dijauhkan kita dari fitnah Dajjal, dijauhkan kita dari fitnah mahya wal mamat, dijauhkan kita dari adab kubur dan adab jahanam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendahului kita. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakit dalam sembuhkan seperti sedia kala, yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.